Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Arif Nurdiansyah. Saya dari kelas IT 101 Prodi PJJ Informatika. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah dari pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika, yang mana video ini adalah tugas UTS dari mata kuliah tersebut. Langsung saja, di sini ada topik pembahasan yang pertama, Sejarah Teknologi Informasi. Pada pembahasan ini, saya akan menguraikan bagaimana sejarah teknologi informasi, karena penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana proses dan perkembangan teknologi informasi itu berlangsung. Sejarah teknologi terbagi menjadi tiga, yaitu masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Pada masa prasejarah, informasi digunakan untuk pengenalan bentuk yang ingin dikenali, dan pada masa itu, informasi digambarkan pada dinding gua atau tebing bebatuan. Lalu seiring berjalannya waktu, perkembangan berikutnya menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Dan pada masa sejarah, berlangsung pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Pada masa itu, kita mulai mengenal simbol atau tulisan dan ditemukan pertama kali simbol untuk informasi digunakan oleh bangsa Sumeria, dan simbol dibentuk dari piktograf. Sebagai huruf, masuklah masa modern pada tahun 1900-an. Lalu pada tahun 1940, mulai dikembangkan ilmu pengetahuan bidang informasi. Pada masa Perang Dunia Kedua, digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen militer yang disimpan dalam magnetic tape. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang kedua. Di sini ada pengertian teknologi informasi. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Perlunya teknologi informasi karena kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya respon time cepat, tekanan persaingan bisnis. Sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Data sama dengan fakta mentah. Informasi, data yang telah diorganisasikan sehingga menjadi arti. Pengetahuan, informasi yang diproses sehingga memberikan pembelajaran atau pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Langsung kita masuk ke dalam topik pembahasan berikutnya, ada ekonomi digital. Definisi ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan suatu kondisi ekonomi yang berdasarkan pada teknologi digital, termasuk jaringan komunikasi digital, komputer, software, dan teknologi informasi lainnya. Berikut beberapa contoh karakteristik ekonomi digital dari Don Tapscott. 1. Knowledge, faktor inteligensia dari sumber daya manusia merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai objektifnya. 2. Digitization merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan 1. 3. Virtualization. Di dunia maya dikenal istilah virtualisasi dan memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. 4. Molecularization. Bentuk molekul mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Lanjut kita masuk ke dalam topik pembahasan berikutnya. Sini ada definisi data. Data adalah sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran penerima data tersebut. Data dapat berupa angka, simbol, karakter, suara, gambar, atau tanda-tanda yang dapat dijadikan sebuah informasi. Dalam ilmu komputer, data adalah segala sesuatu yang disimpan dalam memori menurut format tertentu. Pengertian data menurut para ahli, Robert N. Anthony dan John Dearden. Data adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Jogianto. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Langsung kita masuk ke dalam topik pembahasan yang berikutnya. Sini ada jenis-jenis data. Yang pertama ada data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya merupakan bilangan asli. Contoh, berat badan ibu-ibu PKK, Perumahan Riung Bandung, nilai dolar dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu.
atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contoh, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Ketiga, ada data internal. Data internal adalah data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contoh, dalam suatu perusahaan, beberapa jumlah karyawannya, berapa jumlah modalnya, atau berapa jumlah produksinya. Sini ada bagian penutup. Demikian makalah dari tugas 1 PTKI, semoga dapat diterima, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan maupun dalam pengetikan. Semua isi yang ada di dalam makalah ini diambil dalam materi pembelajaran PTKI dari sesi 1 sampai 5. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dosen Catur Nugroho yang telah membimbing dan memberikan pelajaran yang menarik terkait pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Saya Arif Nurdiansyah, terima kasih dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.